Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Iluh Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Bincang Kampus. Nah Tribuners, hari ini kita akan membicarakan terkait isu lingkungan, utamanya sampah yang ada di laut yang sampai hari ini masih menjadi concern kita bersama untuk sama-sama kita tangani. Untuk itu hari ini tema kita adalah trash trap, solusi menjaga laut dari sampah. Hari ini kita sudah mendatangkan dua praktisi dan juga dosen yang sudah bergelut dalam bidang ini di 3 kabupaten di Sulawesi Selatan. Yang pertama ada Dr. Sinta Werorilangi, MSc, selaku dosen ilmu kelautan Unhas, dan juga ada Prof. Tri Haryanto, PhD, dosen teknik sipil Unhas. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Sinta? Baik. Baik Bapak? Alhamdulillah. Baik. Meskipun cuaca lagi Ya, tidak bersahabat ya Bu ya. Lagi hujan dan kita rentan mungkin terserang flu. Oke baik Bu, untuk membicarakan terkait sampah yang ada di laut dan bagaimana penanganannya hingga hari ini. Mungkin sebelum jauh untuk melangkah membahas topik kita, boleh disampaikan atau dijelaskan secara singkat dulu kepada Tribuners agar lebih memahami apa sebenarnya trash trap itu sendiri Pak. Mungkin dari Bapak selaku pengelolanya atau seperti apa Pak? Ya, jadi konsep awal kita membangun trash trap itu, tapi mungkin nanti Ibu ditambahkan juga Sinta yang lebih detail. Jadi dari sisi kami, jadi ini sebenarnya ada kerjasama dua fakultas ya, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan ya dengan Fakultas Teknik. Saya dari Teknik Sipil, kalau Bu Sinta dari Teknik Ilmu Kelautan. Departemen Ilmu Kelautan. Jadi karena trash trap ini bersinggungan dengan konstruksi, ya, jadi sehingga di situ untuk konstruksi itu masuk ke wilayah teknik sipil, sehingga kami bekerja sama. Jadi walaupun beda ilmu, Ibu Sinta dari ilmu kelautan, saya dari teknik, khususnya teknik sipil. Nah kami berkolaborasi. Jadi tantangan tadi itu mengenai sampah plastik kan umumnya itu masyarakat itu membuang sampahnya di sungai, umumnya ya. Nah ujung atau muara dari sungai itu kan di pantai. Nah, sehingga itulah tantangannya. Kemudian kami dari sisi teknologinya, kami ditantang untuk membuat sebuah struktur atau konstruksi perangkap sampah yang oleh pemberi hibah itu mereka sebutnya trash trap. Kami bahasakan menjadi perangkap sampah. Nah, disitulah tantangan kami. Teman-teman dari FIKP memberi tantangan sebenarnya ke kami karena ini terus terang belum ada konstruksinya. Di Indonesia itu belum ada yang baku dibuat, sehingga apa yang kami desain itu murni 100% desain dari Unhas. Dari Unhas ya Pak? Ya, saya kira itu dulu. Jadi sisi kami ini kami mendesain struktur dari trash trap. Intinya sebenarnya supaya mudah dilaksanakan, operasionalnya gampang dan pemeliharaannya lebih mudah. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, kalau dari konsep kelautannya seperti apa Bu tentang trash trap ini? Iya. Jadi tadi Prof. Tri sudah menyampaikan tentang konstruksi trash trap yang dibangun di badan sungai. Jadi kenapa ada trash trap? Trash trap kan bahasa Indonesianya adalah perangkap sampah, ya. Dan kalau ada kata sampah, kita mungkin hampir seluruh masyarakat di Indonesia mungkin sudah pernah membaca bahwa negara kita termasuk negara penyumbang sampah plastik yang terbesar. Nomor 2 terbesar, berdasarkan penelitian tahun 2010 oleh Jena Jambek, itu dipublikasi di publikasi internasional. Ya, jadi setelah publikasi itu 2010 penelitian, 2015 publikasi, itu semua mata menuju ke Indonesia. Ya, nomor 1 sih Cina. Ya. Nomor 2 Indonesia menyumbangkan sampah plastik ke lautan. Nah, setelah itu banyak yang pemerintah mulai membuat rencana aksi nasional. Kemudian salah satu tujuan rencana aksi nasional adalah
mengurangi sampah plastik sampai 70% yang bocor ke lautan. Jadi trash trap yang kami bangun ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi kebocoran. Kenapa kita bilang kebocoran? Karena memang sampah 90% pasti berasal dari daratan. Dan sampai ke lautan pasti dari sungai-sungai. Jadi akhirnya dengan kami berkolaborasi mendapatkan pendanaan dari The Alliance to End Plastic Waste, salah satu LSM luar negeri yang memang concern dengan pencemaran plastik. Kami mendapatkan pendanaan untuk kegiatan ini, mulai tadi membangun konstruksi trash trap, kemudian untuk melengkapi itu kami harus kami memberikan juga tempat pengolahan sampah. Nah, yang di dekat trash trap. Nah, saya mungkin cerita dulu bahwa akhirnya apalagi namanya kegiatan ini kami mulai di 2021 di bawah Marine Plastic Research Group dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas. Awalnya dari Ketua MPRG itu awalnya almarhum Prof. Akbar Tahir, beliau yang memulai kegiatan ini, tetapi di tengah jalan beliau berpulang. Kemudian saya yang menggantikan beliau menjadi Ketua MPRG, akhirnya menyelesaikan kegiatan ini. Dan kegiatan ini ada di 3 kabupaten. Kabupaten Maros di Sungai Maros, Kabupaten Pindrang di Sungai Karyango ya Pak Tri ya. Karyango ya. Ya, kemudian Kabupaten Bone di Sungai Cendranai. Ya. Jadi dan kami alhamdulillah sudah menyelesaikan semua konstruksi. Kemudian kami juga membangunkan TPS 3R gedung gedung ya. Kita bisa bilang gedung ya, untuk pengolahan sampah. Jadi sampah yang sudah terperangkap di trash trap tersebut diambil. Kami juga menyediakan perahu untuk di desa, jadi kan kita berbasis desa nih ya, untuk pemberdayaan masyarakatnya. Iya. Jadi kemudian mereka mengambil sampah dari pemerangkap sampah tersebut, sampah plastik ya terutama, kemudian dibawa ke TPS 3R, kemudian dikelola di sana, melakukan pemilahan ya sampah plastik, dan akhirnya kita berharap nantinya masyarakat di desa tersebut bisa mandiri untuk kemudian menjual sampah plastik tersebut, sehingga ya selain daripada dari sisi lingkungannya bagus ya, positif mengurai sampah, ya mereka juga bisa mempunyai nilai ekonomi buat masyarakat. Jadi kami itu terus kemudian kami juga melakukan edukasi terus menerus ke masyarakat di sekitar trash trap, bahwa bagaimana pentingnya dan bagaimana caranya mengelola sampah. Terus kemudian kami menurunkan juga mahasiswa kami KKN di ketiga lokasi tersebut untuk bersama-sama masyarakat, mengedukasi masyarakat, mendampingi masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah plastik. Baik, jadi keterlibatan masyarakat juga pada pengelolaan trash trap sendiri sudah terlibat sejak awal mungkin dicanangkan program ini, atau seperti apa Bu sampai hari ini? Sejak awal memang kami di dalam proyek ini memang harus ada edukasi untuk masyarakat ya, pemberdayaan masyarakat, karena pada akhirnya memang mereka yang harus melakukan ya, karena seperti kayak pengolahan sampah di TPS 3R itu ya harus ada orang kan yang melakukan pengolahan sampah. Dan kami melibatkan dari masyarakat sekitar, dan karena sekarang sudah beroperasi, jadi kami sudah melibatkan masyarakat. Tetapi memang karena apalagi namanya pengetahuan masyarakat, ya mungkin masih perlu terus didampingi gitu ya, pentingnya dikelola gitu. Dikelola maksudnya dipilah-pilah, karena kalau tidak dipilah-pilah mungkin nanti harganya tidak terlalu sesuai gitu. Jadi nilai ekonominya bisa turun. Ya, terus kemudian bagaimana memilah, apakah sampahnya harus bersih, ya harus dibersihkan. Kemudian karena kayak botol mineral aja ada 3 di dalam satu botol mineral, tutupnya beda, plastiknya beda, botolnya beda gitu. Itu semuanya perlu edukasi. Ya.
Oke, baik. Jadi hingga hari ini juga masih berjalan terkait edukasi terhadap masyarakat sampai, ya Bu ya? Kami berkomitmen sampai setahun, tapi sebetulnya sih 5 tahun ke depan kami berkomitmen karena kami meminta masyarakat di 3 lokasi tersebut untuk memberikan kami data sampah plastik yang terperangkap setiap harinya di lokasi trash trap kami, sehingga kami berkomitmen selama 5 tahun ke depan terus mendampingi masyarakat. Selain itu juga melibatkan mahasiswa yang lagi KKN di sana ya Bu? Iya. Memberikan 1 juga tahun edukasi ini kami pada akan masyarakat. melibatkan apakah dalam program KKN sudah lewat, tapi tahun ini kami akan melibatkan ada program Merdeka Belajar. Ada 1 program yang mereka bisa masuk untuk pengembangan masyarakat. Oke, baik. Jadi ini akan bermanfaat bagi banyak pihak begitu ya Bu ya, masyarakat, kemudian mahasiswa dan juga masyarakat pesisir juga artinya bisa lebih produktif juga lah. Ada pekerjaan yang bermanfaat, kemudian juga ada nilai ekonominya seperti itu ya. Iya. Dan teredukasi bahwa betul kenapa kita mesti concern dengan sampah plastik. Artinya peduli lingkungannya juga ada. Oke, baik. Nah, secara konstruksi nih Pak, selama ini di 3 kabupaten apa saja yang kendala yang dialami begitu selama membangun trash trap ini? Ya, ini yang menarik karena tantangan kami itu banyak sekali ya, karena seperti yang saya bilang di awal bahwa ini adalah semacam pilot project baru pertama kami lakukan ya. Yang utama itu kendalanya adalah cuaca. Jadi proyek kami itu sampai mundur 1 tahun karena itu, karena lokasi yang kita tempati kebetulan tempatnya banjir. Jadi Maros, Pindrang dan Boni itu memang tempatnya banjir. Jadi kendala kami dalam konstruksi itu yang pertama itu masalah cuaca. Ya, yang kedua lokasinya. Lokasinya itu yang sulit dijangkau, sehingga memang kita butuh peralatan khusus untuk membangun ini. Kelihatannya namanya trash trap itu simple, tapi ternyata setelah kita kerjakan jauh lebih sulit. Ya, jadi terus terang dana yang digunakannya cukup besar ya, karena itu tadi kesulitan ini. Terutama tantangannya adalah seperti ini. Sungai yang kami bangun itu sungai yang aktif, maksudnya penduduk sekitar itu menggunakan sungai ini sehari-hari. Sehingga itu tantangan utama kami adalah bagaimana bisa mendesain trash trap atau perangkap sampah tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Sehingga kami desainlah. Jadi misalkan 1 bentang itu kami cuma buat 1/3 saja, supaya 2/3 masih bisa digunakan. Dan alhamdulillah warganya setuju ya, karena tadinya kita juga berharap warga nggak setuju gini karena alur sungainya kita terganggu gitu. Tapi alhamdulillah karena kita lakukan FGD, timnya Bu Sinta aktif melakukan FGD, sehingga desain kami bisa mereka terima. Jadi itu yang pertama. Jadi kondisi cuaca. Kemudian yang kedua mengenai lokasi, ya, lokasinya agak susah dicapai, dan masyarakat itu belum, terus terang dengar trash trap mungkin baru pertama, ya, melihat juga baru pertama. Nah, padahal yang seperti disampaikan Ibu Sinta tadi, kita butuh mereka untuk maintenance ya, pemeliharaan dan operasional. Karena desain kami itu kita buat se-fleksibel mungkin, sehingga ya seperti ini kita bisa lihat bahwa tadi yang saya sampaikan namanya itu flexible trash trap. Jadi pada saat banjir dilipat, karena kita tidak mendesain trash trap ini pada saat banjir, karena kita tahu kalau di Indonesia pada saat banjir sungai itu bukan cuma bawa sampah, bawa kayu, bawa kau dan hewan-hewan yang mati, biasa ada sapi. Itu menurut penduduk itu, maka dia bilang ini Pak, biasa kalau banjir bukan cuma kayu, daun dan seterusnya, tapi sapi juga lumpur, sehingga kami mendesain trash trap itu pada saat banjir dia bisa dilipat, kemudian arus normal baru kita buka kembali. Karena memang pada saat banjir nggak ada yang bisa tahan, karena sampah itu sudah tercampur-campur gitu ya, gitu. Kira-kira itu konsep umumnya di konstruksi dan kendala-kendalanya. Tapi menarik lah, sangat menarik, karena terus terang saya berkecimpung di dunia teknik sipil sudah lebih 30 tahun.
ini proyek pertama yang seperti ini. Jadi saya juga belajar sebenarnya Yang di sini. terkait lingkungan Terkait ya. lingkungan. Betul, ya. Pak. Artinya Langsung bisa terkait. Ya. ilmunya juga bisa digunakan bukan cuman di teknik sipil doang Ya. gitu ya Pak ya, tapi Dan juga bermanfaat ya di kebetulan lingkungan. saya ada di lab geoteknik lingkungan ya. Ini proyek ini sudah menghasilkan mahasiswa S1 Oke. sebagai tugas akhir. Jadi mereka yang ikut, biasa kami melibatkan mahasiswa, mereka yang terlibat dan kami jadikan tugas akhirnya. Iya. Jadi sudah ada 2 yang jadi tugas akhir untuk konstruksi test lab. Jadi saya kira ada manfaatnya juga untuk ke dalam kampus. Oke, baik, Ya. kayak skripsi karya gitu Ya, lah Pak ya. skripsi. Oke, baik. Nah, untuk cara kerja dari Trust Lab ini sendiri Pak, mungkin dari Tribuners juga penasaran, ini gimana sih caranya, cara kerjanya? Apakah ada jaring di bawahnya yang Ya. menjaring sampah atau seperti apa Ya, mekanismenya Pak? mungkin tadi ada visualnya ya. Iya. Jadi kami mendesain ada semacam pelampung, ya pelampung yang warna biru itu, itu pelampung untuk tempat jala. Nah, jadi jala itulah nanti yang menahan sampahnya. Nah, kami gunakan pelampung itu dari material yang HDPE yang tahan terhadap High matahari, density, ya. high density polyethylene, tuh. Jadi tahan terhadap matahari dan tidak memberikan potensi bahaya ke air, Mikroplastik ya. menghasilkan mikroplastik. Jadi itu konsep dasarnya. Jadi sebenarnya strukturnya sederhana. Ada pelampung yang warna biru tadi, semacam drum. Kemudian di sampingnya kita kasih jaring untuk memperangkap. Nah, inilah yang fleksibel. Bisa kita lepas, kemudian kalau ini kita pasang kembali. Saya kira itu konsep secara sederhananya. Secara struktur, kalau kita mungkin melihat ini sederhana, tapi Iya. pengaplikasiannya ya Pak ya, yang Iya. Dalam air ya. juga, apalagi Iya. membangun di darat dengan di dalam Betul, air itu beda betul. sekali. Tantangannya ya, Betul tantangannya sekali. karena kita juga pada saat konstruksi itu tantangannya pasang surut. Aha. Ya, terutama di Kabupaten Bone itu, kalau dia surut kita bisa jalan kaki di sungai itu. Iya, tapi kalau pasang baru gini. Jadi ya menarik lah, banyak tantangannya ya pada saat pekerjaan struktur trash trap ini. Oke, baik. Nah, terkait trash trap, artinya juga kita membicarakan terkait kondisi sampah begitu ya Bu ya. Kalau ada data yang mungkin bisa dipaparkan Bu di Sulawesi Selatan sendiri terkait sampah yang baik itu dari sungai dan menuju ke lautan, hingga hari ini datanya seperti apa? Apakah memang cukup banyak di Sulawesi atau seperti apa Bu? Sebetulnya kalau kita berbicara tentang sampah Merindibri itu kan bukan hanya plastik saja, ya. Ada kayu, ada metal dari logam, terus kemudian ada Tekstil juga ya Bu ya. Apalagi sampah organik, ya. Tapi sampah organik pasti mungkin beberapa hari sudah hancur gitu ya, terdegradasi, terurai gitu. Nah kemudian ya ada pakaian, ada kayu-kayu olahan, sampai ada kadang-kadang ada juga kayak tempat tidur gitu. Iya. Pokoknya yang kita tidak menyangka gitu ya, bisa ada hanyut sampai ke lautan gitu. Tapi biasanya sampai ke lautan itu udah terfragmentasi, pecah-pecah. Nah, yang sebetulnya yang paling kita khawatirkan ya dari semua penelitian mahasiswa saya, baik penelitian para peneliti plastik ya di dunia ini, dari semua jenis-jenis sampah laut itu paling tinggi selalu 80 sampai 90% itu sampah plastik. Plastik. Ya, nah di Indonesia juga seperti itu. Hasil dan yang kita sangat khawatir ya, sampah plastik tersebut jika berada di lautan terombang-ambing, paling pertama adalah plastik itu kan tidak mudah terurai kan, sampai puluhan tahun, ada yang ratusan tahun, bahkan ya Bu ya. itu masih ada di perairan. Itu memang terbukti ada bungkus salah satu mie instan kita yang paling sangat terkenal, itu kan biasanya dalam rangka merayakan kemerdekaan, itu kan ada kan 75 tahun, 50 tahun, 25 tahun, itu ada yang baru berapa tahun kita sekitar 50 tahun kemerdekaan kita, itu ditemukan. Masih ada. Berarti Ya, 25 tahun yang lalu. dan masih intact gitu, masih terbaca jelas gitu ya Bu ya.
Jadi ya 25 tahun, jadi itulah gambaran. Dan itu masih tidak akan susah diuraikan, dan kemudian terfragmentasi. Yang plastik itu agak susah, tapi banyak jenis plastik seperti botol plastik mineral itu kan sekali pakai ya. Kalau kita apalagi remas gitu kan, itu kan langsung apalagi bisa dipadatkan kan. Yang botol mineral, coba kalau kita apalagi press itu pasti udah langsung bisa. Nah itu gampang sekali terfragmentasi istilahnya kita. Kenapa terfragmentasi? Karena pada saat berada di perairan lolos masuk menjadi sampah plastik, itu dengan suhu, dengan pergerakan perairan, ya, ombak dan sebagainya, itu bisa terpecah-pecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Iya. Jadi makro menjadi mikro. Dan kalau sudah menjadi mikro, wah, semua biota laut bisa gitu ya, Bu, ya? Memakan gitu ya secara tidak sengaja. Mungkin kadang-kadang dikira makanannya karena plastik itu warna-warni. Kalau kita di mikroskop ya, kemudian kita melihat itu kadang-kadang warnanya yang buat anak-anak mungkin jadi lucu-lucu gitu loh warnanya. Warna merah, biru, semua warna ada. Ya, dan biota-biota laut itu dengan ukuran yang kecil gitu bisa masuk ke dalam saluran pencernaan. Dan plastik selain menjadi mikro, dan memang bahan plastik itu sendiri apalagi terdiri dari plastik, kan terdiri dari polimer ya. Itu ada yang berbahaya, dan kemudian ada aditif dari bahan plastik yang memang ditambahkan, misalnya untuk dia tidak mudah terbakar, untuk dia keras, lentur. Nah itu ada bahan yang memang terkonfirmasi dari hasil penelitian beracun buat makhluk hidup gitu ya. Dan kalau termakan oleh ikan, kemudian ikannya kita makan, bisa saja terakumulasi juga di manusia yang memakan. Terus kemudian belum lagi pada saat dia berada di perairan, sekian lama berada di perairan, itu juga bahan pencemar yang ada di lautan itu bisa menempel di permukaan plastik. Ya, jadi itulah yang sangat dikhawatirkan dari sampah plastik. Kalau dia terutama menjadi ukuran yang sangat kecil. Ya. Dan itu sudah hasil penelitian sudah menemukan di semua media, apakah di kolom air, di biotanya, biota dasar, di sedimen dasar juga, itu sudah ditemukan di Indonesia, di hampir semua apalagi namanya wilayah, ya, terutama dari kota-kota besar yang memang banyak sekali menyumbangkan sampah plastik. Oke, baik. Jadi memang ini sangat, artinya kita perlu concern lah di bidang ini, karena kita juga sebagai negara kepulauan ya Bu ya, apalagi banyak dari penduduk kita yang menjadi nelayan, dan kita apalagi di Sulawesi Bu, hobi makan ikan dan, Bu. Dan satu lagi ya, saya jadi ingat apalagi namanya tentang kepulauan, ya, kita negara kepulauan. Pengolahan sampah di Indonesia kita masih berbasis open dumping, ya. Open dumping itu seperti contohnya ya di Kecamatan Manggala ya, kita di TPA Tamang apa ya, yang di Antang, itu terbuka ya. Jadi pada dari rumah-rumah diambil oleh truk sampah, kemudian dibawa ke sana ya, ke TPA, tempat pembuangan akhir. Itu terbuka, jadi tidak ada pemilahan, udah pasti ya. Padahal kalau kita mau ada pengolahan sampah dan bernilai jual yang tinggi ya, bernilai ekonomis, itu harus ada pemilahan. Nah, dari TPA itu yang open dumping terbuka, pastilah ada kebocoran gitu ya. Iya, betul. Karena semua tidak dikelola di situ. Betul. Udah jadi gunung begitu. Iya, makanya sekarang pemerintah mencanangkan kelola sampah dari rumah. Iya. Kenapa mesti kelola sampah dari rumah? Supaya kita sudah memilah dari rumah. Kemudian kita usahakan sampah yang di rumah itu mungkin kita salurkan ke bank sampah.
Ya, yang satu kita punya kegiatan di masing-masing 3 lokasi ini adalah TPS 3R. Ya, TPS 3R ini adalah salah satu unit pengolahan sampah. Belum menjadi bank sampah, tapi bisa menjadi sampah-sampah di daerah wilayah-wilayah tersebut bisa dikumpulkan di situ. Kemudian ada pengolahan sampah di dalam gedung tersebut. Kita di masing-masing lokasi kita sediakan juga mesin press sampah. Jadi sampah-sampah itu kalau sudah dipilah-pilah kemudian dipres itu kemudian bisa disalurkan, didistribusikan dijual gitu. Ya, sehingga bisa menjadi bernilai ekonomis. Nah, pengetahuan itu penting. Pengetahuan bagaimana memilah-milah itu ternyata penting. Saya bidang saya tidak sampai ke situ gitu ya, tapi setelah di kegiatan ini saya juga jadi belajar banyak gitu. Oh iya, jadi tidak bisa maksudnya kalau kita tahu plastik semuanya kita gabung semua enggak. Harus benar-benar botol mineral dan itu ada kode-kodenya. Ya, Bu, ya. Iya, ada jenis-jenisnya. Itu harus disatukan gitu. Itulah yang kita kasih edukasi, pelatihan-pelatihan buat masyarakat. Dan kami udah kasih berkali-kali dan rasanya juga menurut saya, wah ini masih belum diserap 100% oleh masyarakat kalau hanya satu kali. Jadi kami melakukannya berkali-kali udah dari tahun lalu. Dan ini kami akan rencanakan lagi sampai semester ini juga kami masih memberikan pendampingan, pelatihan dan pendampingan ke masyarakat. Oke, baik. Nah, untuk proyek ini kan, Prof, mungkin ini kan adalah proyek yang artinya jangka panjang begitu. Nah, untuk maintenance alatnya sendiri di lokasi seperti apa, Pak? Apakah harus tiap tahun, tiap berapa lama begitu harus mungkin ada alat yang diperbarui atau seperti apa gitu pemeliharaannya? Ya, ini salah satu hal yang krusial memang bahwa ada beberapa material yang kita gunakan itu tidak bisa berumur panjang. Misalkan ada kabel seling yang kami pakai itu kan dari baja atau besi. Walaupun sebenarnya kita sudah lindungi dengan anti karat, tapi kalau 2-3 tahun ke depan pasti harus tetap kita ganti. Ada beberapa material yang kita sudah usahakan, terutama kan tahapan pembangunan Trestep ini ada 3 tahap ya. Jadi lokasi 1 Maros, kemudian kita pindah ke lokasi kedua di Pinrang dan terakhir Bone. Nah, tahapan-tahapan itu kami belajar juga mana material yang lebih tahan dan lebih eco-friendly gitu. Karena kalau baja juga kita kan takut ada karatnya. Kita sempat ganti plastik, Ibu Sinta protes. Nanti ada mikroplastiknya. Material plastik lagi gitu ya. Sehingga ya kami juga cari cara gitu. Nah, sepertinya di lokasi yang terakhir yang di Bone itu desainnya lebih dari sisi lingkungan itu lebih memenuhi kriteria yang diminta oleh Bu Sinta ini. Lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan karena di Maros itu masih tahapan awal, sehingga kita belum tahu kelemahannya di mana. Nanti di Maros kita dapati, kemudian kami perbaiki di Bone. Di Bone itu praktis materialnya lebih eco-friendly. Ya. Nah itu kira-kira tantangan yang kami hadapi. Karena Bu Sinta juga cerewet kalau pakai material ini, jangan ini. Jadi kami di sisi konstruksi juga harus mencari material yang ramah lingkungan. Karena kita bekerja di bidang lingkungan, jangan sampai materialnya juga tidak ramah lingkungan. Nanti menghasilkan mikroplastik lagi. Ya, kemudian seluruh material kami juga pakai baja ya. Baja itu kami mengambil teknologi kapal laut ya. Jadi cat-cat yang dia pakai itu kita aplikasikan di situ sehingga dia tahan karat dan terutama itu mencegah pencemaran lingkungan. Jadi semua teknologi kami coba terapkan di desain kami gitu. Oke, baik. Jadi ini ada tantangan bagaimana mencocokkan antara ilmu dengan teknik sipil begitu, yang alat-alat yang digunakan dengan apa yang di-approve sama Ibu ya, Pak ya. Jadi desain kami itu harus persetujuan Ibu Sinta gitu ya. Kalau tidak lolos isu lingkungannya kami ganti. Karena kan kita maunya mengurangin sampah plastik gitu ya. Iya. Jadi material juga harus yang ramah lingkungan.
baik. Artinya harus secara kualitas kokoh dari teknik sipil, tapi juga bagaimana memenuhi kriteria kriterianya sesuai ramah lingkungan. Oke, agak tricky juga ya betul. Pak ya. Desain kami itu sudah desain yang ketiga perubahannya. Pertama kami pakai rangka kawat dari stainless steel. Tapi ternyata setelah kita lihat tes stainless steel juga masih ada karatnya gitu. Jadi saya nggak tahu apa materialnya yang kurang bagus, kami ganti lagi. Nah yang kami pakai sekarang ini desain yang ketiga, yang di Maros, Pindrang dan Bone. Jadi kami cukup panjang ya, mulai 2021 kita mulai konstruksi 2023 ya. Iya. Tahun lalu mulai konstruksi. 2022 akhir ya. Jadi ada 1 tahun kita lakukan uji coba. Nah, kami juga lakukan uji coba di lab Fakultas Teknik yang lab gelombang untuk mensimulasikan bagaimana struktur konstruksi kita kalau kena gelombang pasang surut. Nah, itu kita juga. Jadi kami sangat serius lah mendesain ini karena tadi pesanannya Bu Sinta harus kokoh, ramah dan ramah lingkungan. Jadi betul harus kokoh, aman dan ramah lingkungan. Nah itu pesannya dari Bu Sinta. Baik, jadi itu yang menjadi tantangan tersendiri juga ya Pak ya dalam membuat dan juga mengkonstruksi alat ini. Nah untuk edukasi kepada masyarakat begitu Prof dan juga Bu. Ini kan dipasangnya di beberapa kabupaten begitu, di 3 kabupaten. Jelas Prof dan juga Bu Dr. Sinta tidak setiap hari bisa ke sana gitu. Nah, sebagai masyarakat yang berada di sekitar trash trap itu, apakah juga ada yang sebagai mungkin operator apalah namanya gitu ya Pak, kalau lagi banjir mereka yang mengamankan atau seperti apa Pak? Malah sebenarnya kami itu banyak tertolong oleh penduduk lokal. Karena desain yang kami buat, mereka biasa kritisi. Pak, nggak cocok ini kalau di sungai ini. Ya betul juga gitu. Jadi kami nggak kaku dengan desain kami. Jadi contoh ada kasus ya, kami pakai tiang untuk menahan supaya drum-drum yang kami pasang itu yang warna biru tidak bergeser kiri kanan. Kami buat tiang. Ternyata pada saat banjir besar itu rubuh. Oleh warga, mereka menyarankan, Pak, bagaimana kalau kita pakai jangkar aja yang di Maros, pakai jangkar, kemudian nanti tinggal ditarik-tarik dan dipindahkan. Ya betul juga gitu, juga ya, betul. Dan ya kami aplikasikan, jadi kami rubah desain mengikuti masukan karena mereka yang lebih tahu kan karakteristik perairannya, karakteristik sungainya mereka lebih tahu. Sehingga kami adopsi dan alhamdulillah mereka lapor sudah aman. Jadi ya betul melibatkan masyarakat lah. Jadi kami tidak datang harus jadi desain kami, enggak, kita terima masukan dari jadi sekitar. Dengan seperti itu masyarakat juga merasa terlibat dan mereka kita berguna juga begitu. Apa yang menjadi kehidupan kita sehari-hari ternyata bisa menjadi penelitian misalnya manfaat untuk lingkungan. Memang itu yang tujuan utama kita. Karena tadi yang dikatakan bahwa kita nggak berada di sana gitu ya, benar. Jadi kita memang harus melibatkan mereka mulai dari tadi apakah harus kapan dilipat gitu ya, sampai kita juga ngajarin pakai aplikasi. Kalau sudah mulai hujan gitu ya Pak Tri ya. Kami ajari pakai aplikasi cuaca. Jadi kalau lihat cuaca sudah mau hujan, ya kan dia bisa lihat awan, tapi dia bisa prediksi juga dari HP. Semua kan punya HP sekarang. Jadi dia bisa lihat, oh ini jam sekian kan, itu kalau di aplikasi cuaca kan per jam ya. Per jam. Dia bisa lihat per jam, oh ini harus saya lipat gitu. Kadang juga mereka konsultasi ke kami ya, seperti kemarin mereka tanya, ini kami lipat ya karena terlalu banyak volume sampah yang bukan plastik. Mereka konsultasi ke kami ya, kami oh ya segera lipat gitu. Aja gitu ya. Kami punya WhatsApp group. Jadi masih dengan operator. Jadi kami itu di masing-masing lokasi punya operator 4 staf kita yang kita libatkan ya, kita anggaplah staf kita staf lokal gitu. Warga lokal yang kita jadikan staf trash trap kita ya di masing-masing. Itu 2. Jadi yang mengoperasikan trash trap, yang mengambil pakai perahu, kemudian dibawa ke gedung TPS 3R itu, di situ ada lagi 2 orang yang memilah-milah dan karena kita harus menjamin bahwa mereka melakukan ini juga ada insentifnya gitu. Karena nggak mungkin kalau hanya sekedar ini mengurangi sampah yang bocor ke lautan, kemudian mereka ini, tapi nggak ada nilai
nilai apa ya? Penghargaan untuk mereka. Iya, ya. Jadi kita berharap nanti mereka bisa mandiri gitu. Ya setelah setahun kira-kira mengoperasikan, kemudian oh ternyata sampah ini bisa kita jual gitu ya. Terus akhirnya mereka lebih bersemangat dan bisa mandiri dari hasil jualan sampah itu, bisa mengoperasikan gedungnya, kan pasti ada listrik gitu ya. Ya kami juga memasukkan listrik ke gedung tersebut. Ya sekarang syukurnya ada token-token gitu ya. Jadi yaitu biaya listrik, biaya solar perahu untuk bensin perahu ya, untuk BBM perahu untuk mengambil. Itu semua kita berharap nanti masyarakat sendiri bisa kelola mandiri dengan hasil menjual sampah gitu. Harapan kami. Ya, Patri, makanya kita terus melakukan pendampingan dan pelatihan. Sebetulnya tantangan yang paling berat adalah di situ. Setelah semuanya selesai nih ya, ya keberlanjutan. Iya, betul. Ya, itu yang mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut ya, karena ini manfaatnya juga luar biasa sekali bagi lingkungan. Iya, karena ya biaya ke situ tidak kecil. Iya. Setiap daerah. Oke, baik. Jadi untuk pengangkutan sampahnya sendiri Bu, dari dasar sungai begitu atau dari trash trapnya sendiri, kalau plastik ya. Itu dilakukannya per tiap hari kah, per tiap minggu atau seperti apa? Setiap hari. Setiap hari ya. Iya. Kami mengedukasi mereka, memberitahu bahwa sampah ini harus setiap hari diambil. Tergantung misalnya dari waktu pasang dan surut, pagi atau sore atau siang gitu ya, mereka sendiri yang tahu menentukan. Kemudian ya minimal harus 1 hari diambil sampahnya. Jadi data sampah itu ada setiap hari. Ya, jadi kami juga menyediakan timbangan karena kami mewajibkan setiap lokasi mengirimkan data sampah per hari. Berapa berat sampah? Kan ada 2 trash trap ya, ada 2 unit dipasang di setiap badan sungai, di setiap lokasi, setiap kabupaten. Jadi itu pasti ada data sampah yang unit 1 dan unit 2. Itu setiap hari kami berharap setiap hari. Tapi kalau hujan deras seperti ini, mulai masuk musim hujan itu harus ditutup, dilipat. Jadi tidak ada aktivitas. Tapi iya seperti itu. Saya tambahkan sedikit kenapa tiap hari ya, karena tiap hari kan pasang surut. Nah, menurut laporan warga kalau dia pasang itu ada juga sampah yang datang gitu. Ya, jadi kalau dari laut kembali gitu ya, air laut yang kembali masuk gitu. Nah itu kalau nggak diambil ya bolak-balik situ aja gitu kan. Nah, sehingga kenapa harus tiap hari gitu. Oke, baik. Jadi nah, itu juga masukan dari warga ya. Betul Pak. Masukan Jadi dari warga. kita sebagai penyelenggara begitu, konsep di pikiran kita tuh wah kayak gini. Saya sampah datang dari sini. Ternyata dari masyarakat ngomongnya ada juga yang sebaliknya gitu. Ada waktu-waktu tertentu mereka bilangnya musim apa gitu, misal musim barat atau musim timur. Ternyata yang dari laut lebih banyak. Lebih dari hulu itu sedikit, tapi yang dari lautnya lebih banyak waktu-waktu tertentu ya menurut warga. Kita pasang trash trapnya memang 500 meter sampai 1 kilo ya, dari Muara. Dari Muara. Tidak jauh dari Muara. Jadi dekat dari Muara. Dekat dari Muara. Baik, tapi secara pengaplikasian Pak memang bisa timbal balik kah begitu untuk perangkapnya? Ya, makanya kami lakukan uji lab yang saya cerita tadi, karena untuk menguji pasang surutnya. Nah, ya kami desain untuk bisa pasang surut. Gitu. Oke, baik. Jadi masukan dari masyarakat juga sangat bermanfaat artinya ya Pak ya. Baik, nah untuk alatnya sendiri Pak, dari 3 kabupaten yang sudah dipasang begitu total ada 6 ya berarti ya Bu ya? Ada 6. Apakah itu setiap kabupaten punya karakteristik tersendiri yang akhirnya Bapak sebagai konstruktornya harus punya treatment tersendiri di tiap kabupaten atau seperti apa Pak? Ya betul. Setiap daerah beda. Karena pertama lebarnya beda, lebar sungainya beda, karakteristik sungainya beda, tipe arusnya, tipe pasang surutnya, dan tipe tanahnya. Karena kita kan harus pasang di tanah gitu ya. Ya jadi 3 daerah itu beda. Ya jadi beda. Tapi yang paling berat itu di Bone. Karena kita harus mendesain khusus dan biayanya memang 2 kali sampai hampir 3 kali lipat dari lokasi lain. Karena memang pertama Bone itu daerahnya tanahnya jelek, ya kemudian pasang surutnya juga beda, sehingga
desain dari trash trapnya kita modifikasi sedikit, ya. Panjangnya pasti beda karena lebar Sungai Maros, Karyango dan Cendrana itu beda-beda, jadi panjangnya juga beda. Nah, gitu. Oke, baik. Jadi memang sebelum akhirnya memutuskan memasang di, misalnya di Bone gitu, Ya. kita harus lihat dulu karakteristik Betul. sungainya seperti apa, Ya, lebarnya betul. seperti apa, Ya. kemudian apakah aktivitas perairan masyarakat di sana juga Betul. aktif atau seperti apa Ya, ya Bu ya? betul. Ya, Oke. penggunaan badan sungainya Oke, ya. betul Bu. Dan juga Bu, untuk pemilihan 3 kabupaten ini apakah memang sudah berdasarkan hasil perundingan begitu? Kenapa akhirnya di 3 kabupaten ini? Apakah memang 3 kabupaten ini yang paling urgent atau seperti apa Bu? Iya, jadi pemilihan kebetulan waktu dimulai awal proyek ini almarhum sebagai ketua Prof Akbar Tahir yang studi awal survei, ya. Jadi memang studi awal survei ini memilih timbulan sampah yang hanyut dari beberapa sungai di Sulawesi Selatan itu yang terbesar yang Ya. diambil pertama. Terus kemudian karena kita memang memilih yang sungai-sungai besar Iya. dan ketiga ini termasuk sungai besar di Sulawesi Selatan, Selatan. iya. Dan lokasi juga kami pikirkan ya ada Maros yang lebih dekat tapi sungai besar, Iya. ya. Terus kemudian Maros itu karena dekat Makassar dan juga penduduknya banyak, jadi pasti banyak juga menghasilkan sampah. Kemudian Pinrang dan Bone yang sungainya panjang gitu ya, Ya, yang panjang. Cendranae. Bone. Jadi itulah salah satu kriteria memilih lokasi yang di kegiatan kami ini. Oke, Seperti itu. baik. Nah, Iya. apakah ada rencana begitu Bu atau dalam waktu dekat ini untuk kembali membangun di Duplikasi gitu ya. Iya, di kabupaten dan kota lain di Sulsel dulu lah Pak. Harapannya biar begitu bisa- ya. Harapan kami iya, cuman memang mungkin tadi kita belum ceritakan ya Pak Tri bahwa kendala di awal Oke. itu perizinan. Ya, Iya juga ya, Bu, perizinannya ya. agak Itu perizinan itu hampir 1 setahun tahun, ya. hampir setahun. Iya. Perizinannya hampir setahun. Kira-kira kenapa Bu? Bisa lama begitu Bu? Mungkin Pak Tri bisa. Iya Pak Tri. Karena peraturan pemerintah PUPR ya. Iya, iya, iya. Jadi semua wilayah danau dan sungai itu di bawah Balai besar. kendali dari balai sungai. Balai besar sungai. Sehingga perizinan yang memang memakan waktu yang cukup lama, ya. Sehingga salah satu kendala yang kita hadapi non teknis ya, dari sisi administrasi kita menghabiskan waktu hampir 1 tahun di perizinan, gitu. Karena desain kami harus di-approve oleh Kementerian PUPR, gitu. Dan itu hampir setahun ya. Iya, dan Desain kami. ini desain pertama ya, Iya. kemarin kabar dari Ya. kementerian katanya Ya. desain yang Desain ini belum pernah ada yang bikin sehingga prosesnya agak panjang Iya. sampai melibatkan bagian-bagian lain. Gitu. Ya, gitu. Baik, jadi dari kementerian sendiri Pak terkait desain ini kan sudah sampai di sana dan Ya. akhirnya di-approve gitu Ya. untuk dipasang di 3 kabupaten yang Ya. sudah dikatakan tadi. Nah, Ya. apakah tidak ada ini ya, apa ya namanya, dari kementerian itu kayak, wah ini bagus nih kita support gitu, atau seperti apa Pak? Sebenarnya kita menunggu. Ya, kami dari universitas kan memberikan Iya, ide iya, iya. teknologi, Iya. silahkan dipakai gitu kan. Nah, kalau misalkan oleh pihak lain, oleh misalkan Kementerian PUPR berniat untuk ini ya kami welcome, silakan gitu. saya rasa Karena- desain ini memang sudah disetujuin, cuman Ya. untuk menduplikasi di lokasi lain pasti harus melalui rekomendasi lagi dari Balai Besar Sungai. Oke. Kalau kita di Sulawesi Selatan Pompengan ya, Balai Ya. Besar Sungai Pompengan itu di kontak pusatnya di Makassar ya Pak Tri atau di balai namanya Iya, balai. balai ya. Balainya ada di sini. Iya, jadi pasti harus melalui rekomendasi dari Balai Besar Sungai karena pasti setiap daerah kan punya karakteristik sungai yang berbeda, peruntukannya juga berbeda. Nah itu betul-betul ditelaah dengan detail ya, Pak Detail, Tri, ya. sangat detail. Sangat Iya. detail sekali dari Balai Besar Sungai, sehingga setelah itu baru diberikan rekomendasi untuk dikirim ke kementerian. Jadi sebetulnya di Balai Besar Sungai nih yang Ya.
Betul. perizinannya ya, Bu, Iya, ya. iya, yang kalau kita mau menduplikasi ke daerah lain itu di situ nanti Sehingga kami sering ditanya oleh pendonor, kenapa lama proses Iya, iya, administrasi gitu. Ya kita jelaskan bahwa di Indonesia konsepnya begini Iya, gitu, jadi Bapak harus tahu lah ya, kita Pak. Kayak kita segitu harus aja. ikuti gitu kan. Nggak bisa cepat-cepat begitu, Iya, harus iya. ikuti aturan gitu. Mereka mungkin juga khawatir ya, ini kita Iya. sudah ini bantuin tapi Ya. kenapa belum jadi-jadi gitu. Padahal ada proses yang perlu ternyata kita lewati begitu Ya. panjang untuk perizinan, kemudian dipasangnya lagi menyesuaikan kriteria dan karakteristik sungai itu Sungainya. sendiri. Baik, nah ini saya rasa semoga kedepannya bisa lebih mudah lah ya Bu ya Ya. untuk soal perizinan, karena sudah diterapkan juga di 3 kabupaten. Ya. Artinya bisa dilihat gitu, ini sudah Harusnya menjadi bisa, contoh iya, gitu ya. iya. Oke, baik. Nah, yang saya khawatirkan adalah dari adanya program ini Bu, jangan sampai ada masyarakat yang berpikir bahwa ini kan sudah ada trash trap, ya udah kita nggak apa-apa buang sampah gitu di sungai atau gimana. Jangan sampai ada yang berpikir begitu Bu, karena nanti kan terperangkap juga gitu. Iya, iya. Untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak seperti itu, seperti apa Bu? Iya, jadi kami sih kalau mengedukasi masyarakat gitu ya, kami edukasi dari sisi dampak gitu ya, bahwa kalau kita membuang sampah, yang paling kita worry kan sampah plastik ya. Iya. Kita membuang sampah plastik, dari kita nanti kembali ke kita juga. Dampaknya dari sisi kesehatan itu besar. Betul. Dan kemudian dari sisi sumber daya laut, kan profesi kebanyakan di daerah itu kan nelayan ya. Iya. Iya. Itu kan akan terganggu juga hasil tangkapan, hasil budidaya sekitar situ. Kalau kita tidak menjaga lingkungan perairan kita sendiri. Jadi dari sisi itu sih kita edukasinya, dan kita berharap bahwa masyarakat memahami ya, dan tidak berpikir bahwa ini sudah ada trash trap, nggak apa-apa kita buang gitu ya. Sebenarnya di program kami ini kami sebagai edukasi, Iya, 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 dan Edukasi warga yang paling- lokal itu sebenarnya sudah paham gitu Iya. ya. Cuma kan begini, sebenarnya ini kan panjang, hulunya kan ada di kabupaten lain. Iya. Jadi mungkin ada dari sana Sampah gitu. yang dari sana mungkin yang datang ke sini. Jadi kalau warga lokal itu ya sepertinya kita sudah edukasi mereka, karena sudah ada banyak program. Tahun ini ada lagi ya Bu ya. Iya. Tetapi yang jadi masalah ini kan sampah kiriman. Iya, Sungai itu kan lewat Kabupaten Iya, Nrekang, betul. kemudian masih jadi betul. terakumulasi lah, karena di muara ya terakumulasinya di muara. Jadi sebenarnya sebenarnya boleh dikatakan ini ada juga sampah kiriman gitu loh. betul, Pak. Jadi ya kita sampaikan ke warga lokal ya risikonya lah kenapa kita ada kampungnya di dekat muara gitu, karena jadi tampungan dari sampah-sampah yang dari hulu gitu kan. Iya, gitu. mereka mengelola sampahnya orang Ya, lain gitu, dari sebenarnya mau kita tidak desa mau ya, lain, Bu, dari ya. kita ada- mengelola sampah orang lain Kabupaten sebenarnya dari lain, tempat iya. di hulu itu ya gitu. Iya. Nggak apa-apa, jadi amal bagi mereka Ya, juga. gitu lah. Itu yang Oke. kita sampaikan. Iya, memang Bu, karena dan juga Prof, saya juga pernah beberapa kali ke pulau yang berada di Iya. sekitar pulau-pulau yang ada di Kota Makassar, begitu itu sampah-sampah yang di sana itu sampah yang datang dari Kota Makassar, bukan yang Iya. diproduksi dari hasil aktivitas di pulau itu. Dan itu memang saya rasa bahwa aktivitas kita yang di kota ini ternyata dampaknya bukan cuma Iya, kita yang betul. rasakan, Iya, tapi kasihan betul. masyarakat di pesisir, masyarakat yang Iya. jauh berada dari kita yang merasakan. Artinya kita makan enak tapi sampahnya mereka yang tanggung gitu ya, Iya. kasihan juga. 90% pasti dari kota besar. Iya. Dari daratan melalui sungai sampai Iya, ke laut. iya. Dan kalau sudah di laut, wah lu dibawa kemana-mana. Ke negara lain juga bisa. Iya, bahkan katanya di negara lain dapat kiriman sampah dari Indonesia juga, dan sebaliknya juga Dan begitu ya. sebaliknya, ada penelitian di dekat Takabonerate di Selayar ya. Iya, Selayar kan di tengah-tengah. betul. Dari Laut Flores dan dari Laut Jawa ya. Jadi kalau dari musim timur di sisi timur, musim barat di sisi barat gitu ya, karena di tengah-tengah lautan gitu ya, di bawah Pulau Sulawesi. Nah itu ditemukan sampah botol mineral, ya itu botol mineralnya tulisan Thailand kalau nggak salah ya. Dan itu kan ya kalau dari turis bisa saja sih ya, tapi kan mungkin ya chance-nya lebih besar bahwa itu terbawa. Iya. Dan ada satu pulau juga di Jakarta, di
Kepulauan Seribu yang memang tidak berpenghuni itu banyak sekali sampah. Ada mangrove-mangrove, jadi terperangkap di situ ya, Bu, ya? terperangkap, iya, di akar-akar mangrove. Nah, itu jadi memang kita harus sangat bijak. Kalau saya sih tagline-nya kelola sampah dari rumah. Iya, betul, Bu. Itu wajib kalau kita mau. Jadi kita tidak menyerahkan sampah kita diangkut, percaya sama saya itu akan dibawa ke TPA, open dumping, terbengkalai. Jadi kelola sampah dari rumah. Kalau kita mau ikut mengurangi kebocoran sampah ke laut, kita harus mendukung program pemerintah. 70% harus kita capai di tahun 2025. Pengurangan sampah sampai 70%. 2025 ini 3 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. 2025, ini kan udah 2024. 1 tahun lagi. Kurang dari 2 tahun. Ya, kurang dari 2 tahun. Ya. Nah, apakah ya berharap bisa karena memang sudah rencana aksi nasional pemerintah itu banyak sekali kegiatan yang mengarah ke situ. Iya, cuman himbauannya yang perlu digalakkan lagi ya Bu ya kepada masyarakat seluruh Indonesia bahwa pengelolaan sampah dari rumah itu sebenarnya dampaknya begitu besar bagi lingkungan kita. Saya pikir sih kedepannya sudah kita masyarakat kita sudah harus ke situ pola pikirnya. Iya, kayak di Jepang gitu ya Bu ya, sampahnya dipisah-pisah dari rumah sendiri. Di negara-negara lainnya, Western juga, di Singapura, di Jepang. Di Jepang malah, saya kemarin yang ke Jepang itu tidak ada tempat sampah di jalan. Ya kan kita di sini masih sampah masih banyak di jalan gitu kan. Iya karena tidak ada disediakan tempat sampah. Di Jepang tidak disediakan tempat sampah. Kenapa? Karena kita wajib membawa pulang sampah kita. Ya. Jadi taruh di tas, taruh kantongan, bawa pulang ke rumah. Dan itu tidak ada. Saya nggak tahu, nggak ada, pasti ada peraturan ya Pak Tri? Ada. Di Jepang juga ya? Di Jepang itu buang sampah ada harinya. Jadi misalkan ada warnanya, kantong di sana di Jepang itu tidak anti dengan kantong plastik. Di Indonesia saya juga heran kok Indonesia ini anti. Sebenarnya di sana tidak anti, cuma mereka plastiknya mungkin recycle ya, bisa di recycle. Jadi kalau kita belanja itu dikasih kantongan plastik. Nggak ada lagi yang bilang nggak ada lagi kantongannya, tetap kita kasih kantongan plastik. Cuma mereka memang tahu mengelolanya dengan baik. Saya pikir saya juga sepakat itu bahwa plastik memang mungkin kita harus mengurangi gitu ya. Mungkin nggak tahu kalau mengurangi produksi, mengurangi pemakaian plastik, tapi ujung-ujungnya harus pengolahan sampah. Harus didekati dengan teknologi sebenarnya. Di Jepang itu didekati dengan teknologi. Jadi urusan sampah itu ujungnya adalah teknologi. Jadi saya pernah kunjungi landfill di Jepang. Itu pembangunan satu landfill itu 1,2 triliun biayanya. Berarti memang concern ke sana ya. Dan saya langsung teringat di kampus kami di Goa itu kan biayanya sekitar hampir sama itu. Jadi saya bercanda dengan teman, di Indonesia 1, triliun itu bikin sekolah, di sini bikin tempat sampah. Karena mereka concern itu sekali. Udah menjadi prioritas utama gitu ya. Kebersihan, mulai dari kebersihan ya. Jadi, tadi saya lanjutkan, di setiap hari ada, hari ini buang sampah rumah tangga, besok buang gelas, kaca, lampu, kemudian elektronik, kertas. Jadi ada beda-beda, tidak digabung. Secara sendirinya dan secara terpaksa masyarakat akan memisahkan gitu ya Pak ya, karena kalau tidak dipisahkan hari ini sudah mau diangkut ya nggak akan diterima gitu. Nggak diterima. Jadi akhirnya akan tercecer di situ. Masyarakat lain kan kan risih juga iya. Jadi teredukasi sendiri kita ya. Iya betul. Baik. Mungkin hal-hal seperti ini memang kita perlu harus contoh gitu. Meskipun mungkin belum ada secara fasilitas yang triliunan tadi dari pemerintah dibangun, tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri di rumah. Mungkin kalau punya sampah botol ya dipisahkan, karton, kertas dipisahkan. Betul. Sekarang juga sudah ada banyak startup Bu ya. Mulai dari pemulung sampai startup itu udah ada seperti mall sampah. Iya, mall sampah yang di Kota Makassar. Sebenarnya kan kantongan kertas juga itu tidak ramah lingkungan kan? Iya, paper bagging itu ya. Paper itu kan dia pakai kecuali dari pohon, kecuali dia recycle, gitu. Makanya sama dengan plastik. Sebenarnya
tidak usah terlalu tapi harus ada teknologi recycle-nya. Oke, baik. Jadi banyak sekali Jadi sebenarnya yang didekati dan teknologi. betul banyak PR gitu ya Bu ya. Baik, untuk mengakhiri sebenarnya kita masih banyak yang bisa diperbincangkan ya Bu ya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Jadi untuk mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini Bu dan juga Pak, apa yang menjadi pesan Bapak pertama kepada masyarakat, kemudian kedua kepada pihak pemerintah, mungkin harapannya seperti apa untuk mendukung program yang Bapak dan Ibu sedang jalankan, dan juga kepada kita semua untuk bagaimana sama-sama peduli dengan lingkungan dan juga mengelola sampah untuk mewujudkan harapan kita di 2025 Bu. Silakan Ibu. Ya, kalau saya sih kita harus bijak ya menggunakan material dari plastik ya, karena itu ya mungkin semuanya yang kita gunakan kita harus bijak karena itu akan menjadi sampah ya, kecuali mungkin sampah organik yang bisa terurai dengan sendirinya. Nah, karena sampah plastik yang paling kita khawatirkan ya, kita harus bijak. Bagaimana bijaksana itu seperti apa? Karena kan ditanya bijaksana seperti apa? Ya, karena kita belum punya teknologi atau sistem yang sangat bagus seperti di luar ya, kita kelola dari rumah, terus kemudian ya kelola dari rumah sampah, kemudian kita harus tahu di mana kita bisa menyalurkan sampah kita. Dan saya rasa sekarang sudah banyak informasi gitu ya, seperti kayak startup Mall Sampah itu menerima semua sampah dan bisa mengambil dari rumah sampah-sampah kita. Jadi kelola dengan bijak sampah kita dari rumah. Itu yang saya bisa pikirkan sekarang ini, apa yang bisa saya sampaikan gitu ya. Itu dan ya untuk pemerintah melalui dinas-dinas lingkungan hidup ya, memang harus memulai pengembangan pemberdayaan masyarakat ya, mulai dari daerah-daerah yang kelurahan, desa gitu ya, untuk memulai pengolahan sampah berbasis sirkular ekonomi. Jadi diusahakan kalau bisa zero waste gitu. Iya Bu ya. Ya, yang mengembangkan pengolahan sampah berbasis sirkular ekonomi. Oke, baik. Semoga itu semua bisa tercapai begitu ya Bu ya, dan kita bisa mewujudkan harapan-harapan kita di 2025. Kalau bisa sebelum itu boleh lah ya Bu ya. Oke, baik. 1 tahun lagi. Oke, baik Bu. Silakan juga Prof mungkin memberikan harapan-harapannya dan juga apa upaya-upaya yang sejauh ini kita bisa lakukan begitu Pak. Kalau dari sisi saya yaitu ya kita harus misalkan tadi ada sampah yang sudah tidak bisa lagi kita berdayakan seperti tadi yang disampaikan Bu Sinta. Residu ya. Ya, residunya kita kembali tadi yang saya sampaikan, kita gunakan teknologi. Contoh misalkan sampah plastik yang sudah tidak bisa diapa-apakan, kita jadikan material konstruksi. Misalkan menjadi paving. Oh, yang eco-brick gitu ya Pak ya? Jadi kita bisa reuse. Ya, selain recycle kita reuse. Jadi tidak ada jalan lain untuk mengatasi sampah itu, kita dekati dengan teknologi. Nah, disitulah universitas hadir ya Pak ya, hadir untuk mengatasi masalah ini. Saya kira itu saja. Oke, baik. Semoga bisa melalui tayangan ini banyak juga yang lebih teredukasi lagi Pak mengenai bagaimana pengelolaan sampah. Jangan sampailah itu masuk ke perairan kita, tapi cukup di rumah kita sudah terkelola dengan baik dan akhirnya tidak berakhir di TPA dan terbengkalai dan juga bisa bebas kemana-mana itu ya Bu ya. Sedangkan distribusi dari rumah ke TPA aja biasa bocor Bu. Apalagi di TPA-nya yang udah menggunung sekarang, apalagi musim hujan, banjir itu bisa saja terbawa Bu. Itu khawatir kita bersama-sama. Oke, baik, terima kasih Bu sudah memberikan banyak insight. Bapak juga hari ini Pak, kepada seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan, semoga kedepannya bisa diundang lagi ya Bu ya. Kalau ada kabar-kabar baik dari proyek yang sedang dijalankan, siap berdua diundang lagi. Oke. Insya Allah. Terima kasih Bu, sukses untuk Trust Trap-nya. Semoga banyak kabupaten dan kota yang lainnya yang bisa merasakan manfaat dari Trust Trap tersebut. Baik. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.